Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas analisis sistem dengan topik metode AHP dalam pemilihan teknik hidroponik untuk budidaya selada. Sebelumnya, untuk anggota kelompok yang pertama ada Mas Nasira Akilah, Ahmad Zainal Abidin, Farel Dafa Fadilur Rahman, Galang Ramantaka, dan yang terakhir ada Nina Naili Saada. Oke, kenapa sih memilih teknik hidroponik itu penting untuk budidaya selada dan bagaimana sih cara untuk menentukannya? Hidroponik merupakan metode budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam. Jadi untuk hidroponik ini sendiri terdapat 3 teknik, salah satunya yaitu WIC, Nutrient Film Technique NFT atau Deep Flow Technique atau DFT. Setiap teknik pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangan, sehingga perlu untuk dilakukan penilaian objektif untuk menentukan teknik mana yang lebih efisien dengan kebutuhan usaha budidaya. Dalam memilih teknik hidroponik yang optimal, terdapat beberapa faktor yang dipertimbangkan seperti efisiensi penggunaan air dan nutrisi, biaya operasional, kemudahan pemeliharaan, serta produktivitas tanaman. Metode AHP merupakan metode yang tepat digunakan karena metode AHP ini bekerja dengan menyusun hierarki keputusan yang terdiri dari tujuan utama, kriteria penilaian, dan juga baik. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis menggunakan metode AHP. Hidroponik yang paling sesuai dengan kebutuhan usaha. Dari bagian slide ini, masalah yang dibahas yaitu adalah mencari teknik hidroponik yang paling sesuai untuk usaha budidaya selada. Pilihan teknik yang akan dibahas itu adalah seperti WIC, NFT, dan juga DFT. Kriteria yang dipertimbangkan adalah seperti yang pertama itu ada efisiensi air dan nutrisi, yaitu seberapa hemat teknik tersebut dalam penggunaan air dan nutrisi untuk tanaman. Kemudian yang kedua ada biaya operasional, yaitu besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem seperti listrik, pompa, media tanam, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada kemudahan pemeliharaan, yaitu merupakan seberapa mudah teknik tersebut untuk dipelihara dan dikontrol, termasuk dalam mengatasi masalah umum seperti penyumbatan atau penyakit akar. Kemudian ada produktivitas, yaitu seberapa banyak dan seberapa cepat hasil panen yang bisa didapatkan dari teknik tersebut. Kemudian metode AHP itu digunakan untuk membuat keputusan dalam situasi yang kompleks dengan membandingkan pilihan berdasarkan beberapa kriteria. Langkah-langkah umumnya adalah seperti menentukan tujuan, yaitu dalam kasus ini memilih teknik hidroponik yang terbaik. Kemudian ada menentukan alternatif pilihan, seperti tadi WIC, NFT, dan juga DFT, dan juga menentukan kriteria penilaian seperti efisiensi air dan nutrisi, biaya operasional, kemudahan pemeliharaan, dan juga produktivitas. Kemudian membuat perbandingan berpasangan antara kriteria, biasanya ini menggunakan skala 1-9. Kemudian ada membuat perbandingan berpasangan antar alternatif berdasarkan masing-masing kriteria, dan yang terakhir ada menghitung bobot dan skor akhir untuk menentukan pilihan terbaik. Seperti dalam slide ini, itu contohnya adalah efisiensi air dan nutrisi dianggap lebih penting daripada kemudahan pemeliharaan. Kemudian NFT yang mungkin paling efisien dalam penggunaan air, tetapi biaya operasionalnya lebih tinggi dibandingkan dengan WIC. Lewat perhitungan AHP ini, kita juga bisa menentukan secara objektif teknik mana yang paling sesuai berdasarkan semua pertimbangan itu. Kemudian di bagian berikutnya yaitu ada penjelasan mengenai teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada metode yang digunakan. Metode yang digunakan ini menggunakan data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung terhadap narasumber yang ahli atau berpengalaman dalam bidang hidroponik. Kemudian lokasi pengumpulan datanya ini ada di Warung Sehat Hidroponik Banjarsari, Kecamatan Sukaraja, dan juga ada di Universitas Jenderal Sudirman. Kemudian waktu pengumpulan datanya itu yaitu tanggal 13 Maret 2025 dan tanggal 18 Maret 2025. Kemudian aktivitas saat pengumpulan data itu ada wawancara dilakukan dengan para responden atau orang-orang yang ahli atau berpengalaman, dan juga observasi terhadap teknik hidroponik yang digunakan di lapangan. Kemudian foto yang di sebelah kanan ini ada contoh lembar kuesioner atau form isi perbandingan berpasangan yang digunakan dalam metode AHP. Dan juga terlihat ada tabel-tabel yang membandingkan beberapa alternatif berdasarkan faktor-faktor seperti efisiensi air dan nutrisi, biaya operasional, kemudahan pemeliharaan, dan juga produktivitas. Setiap tabel juga berisi skala penilaian dari responden untuk masing-masing teknik hidroponik.
Data untuk KHP ini juga tidak dibuat dengan asal-asalan, tetapi benar-benar berdasarkan wawancara dan juga observasi yang nyata. Kemudian responden memberikan penilaian terhadap tiap teknik hidroponik menggunakan kriteria yang sudah ditentukan. Dan juga yang terakhir, data itu nanti akan diproses untuk menghasilkan bobot kriteria dan menentukan teknik hidroponik mana yang lebih unggul atau yang paling unggul. Pada slide ini, kita memasuki tahapan pertama dalam metode AHP, yaitu decomposition atau penyusunan hierarki. Dalam studi kasus ini, kita mempertimbangkan 3 alternatif sistem hidroponik, yaitu sistem Wick, sistem nutrient film technique atau NFT, dan sistem deep flow technique atau DFT. Evaluasi sistem-sistem ini akan didasarkan pada 4 faktor utama yang telah diidentifikasi, yaitu efisiensi air dan nutrisi, biaya operasional, kemudahan pemeliharaan, dan yang terakhir produktivitas. Narasumber atau respondennya terdapat 3. Yang pertama, dosen atau peneliti di bidang hidroponik yaitu Ibu Eni. Yang kedua, dosen pengampu mata kuliah greenhouse atau Bapak Ardiansyah. Yang ketiga, pemilik usaha warung sehat hidroponik di Sokaraja yaitu Ibu Benti. Pada slide ini, kita masuk ke tahapan kedua dalam metode AHP, yaitu comparative judgment atau perbandingan berpasangan. Di sini, kita melihat contoh bagaimana kuesioner perbandingan berpasangan diisi oleh responden untuk mengevaluasi berbagai kriteria dan alternatif. Setelah responden menyelesaikan kuesioner perbandingan berpasangan ini, data yang terkumpul akan diolah untuk menghasilkan matriks perbandingan berpasangan, seperti yang diringkas pada tabel di sisi kanan. Contohnya, kita bisa melihat perbandingan antara teknik DFT berdasarkan faktor kemudahan pemeliharaan dan juga faktor produktivitas yang berasal dari jawaban ketiga responden. Nomor 3, synthesis of priority atau penentuan bobot prioritas menggunakan aplikasi Expert Choice. Pada 2 gambar di bawah ini, data yang diperoleh dimasukkan ke aplikasi Expert Choice untuk diolah. Diperoleh hasil efisiensi air dan nutrisi dengan bobot 39,1%, kemudahan pemeliharaan dengan bobot 32,2%. Biaya operasional dan produktivitas masing-masing memiliki bobot 15,7% dan 13,1%. 4. Menghitung inkonsistensi rasio menggunakan aplikasi Expert Choice. Pada gambar di bawah ini, diperoleh nilai inkonsistensi rasio sebesar 0,08 yang menunjukkan bahwa penilaian responden cukup konsisten dalam membandingkan kriteria dan alternatif teknik hidroponik. Dalam metode AHP, nilai inkonsistensi rasio di bawah 0,1 dianggap valid dan dapat diterima, sehingga hasil perhitungan ini dapat dijadikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu pembahasan hasil. Data dari 3 responden menunjukkan bahwa efisiensi air dan nutrisi menjadi faktor dominan dengan bobot 39,1%, diikuti oleh kemudahan pemeliharaan sebesar 32,2%. Sementara itu, biaya operasional dan produktivitas memiliki bobot lebih rendah, masing-masing 15,7% dan 13,1%, menandakan bahwa aspek efisiensi dan kemudahan perawatan lebih diprioritaskan dalam pemilihan sistem hidroponik. Dalam perbandingan 3 teknik hidroponik, sistem NFT memperoleh bobot tertinggi sebesar 43,2%, menjadikannya pilihan terbaik karena mampu mengoptimalkan penggunaan air dan nutrisi serta menghasilkan pertumbuhan tanaman yang stabil. Sistem DFT berada di posisi kedua dengan bobot 38,2%, menunjukkan kompetitivitasnya terutama dalam efisiensi dan kemudahan perawatan. Sementara itu, sistem Wick memiliki bobot terendah sebesar 18,6% disebabkan oleh keterbatasan dalam distribusi air dan nutrisi, serta ketergantungan pada daya kapilaritas sumbu yang membuatnya kurang efisien untuk skala budidaya besar. Hasil analisis diperkuat dengan nilai inkonsistensi rasio sebesar 0,08 yang menunjukkan bahwa penelitian responden cukup konsisten dalam membandingkan kriteria dan alternatif teknik hidroponik. Karena berada di bawah batas 0,1, hasil perhitungan ini valid dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam menentukan sistem hidroponik selada yang paling sesuai.
Kesimpulan dari analisis ini yaitu sistem NFT direkomendasikan sebagai pilihan terbaik untuk budidaya tanaman selada secara hidroponik karena memiliki bobot tertinggi dalam analisis AHP, terutama dalam efisiensi penggunaan air dan nutrisi. Alternatif lain yaitu sistem DFT dengan skor 0,382 dan sistem WIC dengan skor 0,186. Efisiensi air dan nutrisi menjadi kriteria yang paling dominan dengan bobot 39,1%, menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya secara hemat menjadi faktor utama dalam pemilihan teknik hidroponik. Kemudahan pemeliharaan di posisi kedua dengan bobot 32,2%, biaya operasional dan produktivitas masing-masing memiliki bobot 15,7% dan 13,1%. Hasil analisis ini menunjukkan nilai konsistensi rasio 0,08 yang berarti dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang valid untuk menentukan sistem hidroponik tanaman selada. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.